كما المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. شير الفاتحة.
وقد كان حملا به الأمينة بالطواب المنى على إلهنا كان من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رعى القرآن قد كان يأمر مرضى وجهه وسرع إلى العلم البصار عيانا وهو ابن الهاشم الكريم شعر بني عبد المناف بن قصي كان والده يرى حكيما شعره قد يبتلى عزيز بذلك شانا وفى وصول المصطفى يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك يا نبي
mau ke taman, ketika kita dijawab, ketika kita ditanya lalu kita menjawab mau ke taman surga, kira-kira yang ikut banyak apa enggak? Tapi kalau kita bilang mau ke majelis zikir, kira-kira yang ikut? Mudah-mudahan semangat ngaji, amin. Taman adalah tempat yang indah. Taman adalah tempat yang tentunya menyejukkan. Kita berkumpul siang ini di mana? Taman surga. Taman Surga. Taman Surga. Kira-kira tempat ini indah apa enggak? Indah. Sejuk apa panas? Serius? Panas yang kita rasakan insya Allah akan diganti kesejukan kelak di mahsyar. Amin. Majelis zikir, majelis taklim, tempat yang maaf biasanya sederhana. Biasanya sederhana. Tapi itulah yang diberi nama Taman Sorga oleh Nabi Muhammad SAW. Itulah yang dianggap indah menurut baginda Nabi kita Muhammad SAW. Kenapa majelis zikir, majelis taklim, tempat yang biasanya sederhana dianggap indah, disamakan dengan sorga oleh Nabi Muhammad? Tentu banyak hikmah di dalamnya. Di antaranya, kita kalau hadir majelis zikir, hadir majelis taklim, hati kita tenang apa enggak? Pikiran kita tenang apa enggak? Tenang. Bahkan kadang ada yang tenangnya sampai kebablasan. Gimana? Udah ada yang kebablasan apa belum? Sampai ada orang yang di rumahnya lagi susah tidur karena banyak pikiran, giliran ngaji. Karena di tempat-tempat seperti ini kita akan menemukan kedamaian sesuai dengan apa yang disabdakan oleh baginda Nabi kita Muhammad SAW. Bahkan sekarang alhamdulillah banyak majelis zikir, majelis taklim yang hadir ribuan. Tapi apakah kita pernah dengar di majelis zikir ada hadirin yang kelahi? Ada yang hadir sama yang hadir kelahi, pernah dengar? Hadir majelis zikir, ribut di majelis zikir, pernah dengar? Tapi kalau konser, karena di majelis ini semuanya yang hadir mendapatkan sakinah, mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kelak kalau masuk surga, mudah-mudahan kita masuk surga semua, amin. Bisa berjumpa dengan Nabi kita Muhammad SAW, bisa melihat langsung zatiahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin. Kita kalau masuk surga, kira-kira hati kita tenang apa enggak? Pikiran kita tenang apa enggak? Ngaji juga hatinya, pikirannya seperti orang yang masuk, maka inilah surga dunia menurut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu sering-seringlah kita berkumpul di sini. Semakin kita sering berkumpul di majelis zikir, semakin kita sering berkumpul di majelis taklim, maka hati dan pikiran kita akan semakin mendapatkan ketenangan dari Allah Subhanahu. Akan tetapi di majelis zikir, di majelis taklim ada aturan, tata cara, adab yang mesti kita perhatikan. Masih tenang.
Apa udah kebablasan tentangnya? Di majelis-majelis seperti ini ada adab, ada tata cara yang mesti kita perhatikan agar kita mendapatkan keberkahan dari majelis ini, agar kita mendapatkan keberkahan dari para ulama. Di antaranya yang mesti kita tekankan dalam hati kita adalah husnudzon kepada para ulama, berbaik sangka kepada para ulama, berbaik sangka kepada para guru, berbaik sangka kepada ustadz, apalagi kepada ulama, apalagi kepada ustadz, kepada sesama muslim, kepada sesama manusia. Kita diwajibkan husnudzon, diwajibkan baik sang. Dan orang yang baik sangka gak mungkin rugi. Orang yang baik sangka gak mungkin salah di dalam persangkaannya. Sebagaimana dikatakan oleh Habib Ahmad bin Hasan atau Sahibul Huraidah, beliau mengatakan sahib husnidzon musibun wa in akhta wa in akhta wa in akhta. Orang yang husnudzon dia pasti benar, walaupun ternyata sangkaannya salah. Walaupun salah. Sampai diulang 3 kali. Contoh, ada orang naik bus, di sampingnya ada orang duduk dengan berpakaian rapi. Dia menyangka orang yang di sampingnya adalah orang soleh. Bener apa enggak? Ternyata yang di sampingnya maling. Ini persangkaannya tidak dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebaliknya, sahib su'idzon muhtiun wa in asoba wa in asoba wa in asoba. Orang yang buruk sangka dia tetap dianggap salah walaupun sangkaannya benar. Walaupun benar. Contoh lagi, orang naik di sampingnya ada orang badannya kekar, pakai tato semua sebadan, anting-anting kanan kiri, hidungnya kanan kiri kasih anting. Dia nyangka ini kayaknya preman, ini maling ini. Wah, hati-hati barang saya nanti hilang semua. Ternyata memang dia benar maling. Ternyata memang dia benar preman. Itu persangkaannya tetap dianggap salah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang yang baik sangka gak mungkin rugi. Diceritakan di dalam An-Nawadir, pernah ada sekelompok kawanan maling. Sekelompok geng maling masuk ke sebuah daerah. Setelah berhasil menjarah barang-barang pendudukan kampung itu, ketika mereka mau pulang kesiangan, mau diteruskan pulang takut ketahuan di tengah jalan. Akhirnya mereka mencari tempat untuk ngumpet, mencari ke sana kemari. Terakhir dia menemukan sebuah pesantren. Mereka sekelompok maling ini masuk ke pesantren. Hampir subuh mereka masuk ke pesantren, ditemui oleh kiainya, ditemui oleh syekhnya. Syekhnya bertanya kepada kelompok maling ini, kalian siapa? Mereka mau jawab maling, nanti dipukulin sama santri. Gak jawab gimana? Akhirnya kelompok maling ini mengatakan, iya begini syekh, begini wahai syekh, begini wahai kiai, kita ini pendakwah ikhlas. Jadi kita keliling keluar masuk untuk dakwah ikhlas tanpa mengharap apa-apa. Nah, kita masuk kampung ini selesai dakwah kesiangan, mau pulang bingung. Syekhnya mendengar jawaban bahwa mereka itu sekelompok pendakwah ikhlas, begitu bahagianya, begitu semangatnya menyambut mereka. Kata syekhnya, oh silahkan istirahat saja di pondok saya. Sehari, 2 hari, 3 hari gak masalah. Nanti kalau kalian udah gak capek mau pergi silahkan. Mau tetap di sini kita bahagia. Akhirnya karena masuk pondok udah hampir subuh, ketika datang waktu subuh mau nggak mau ini maling ikut sholat subuh. Zuhur mereka ikut sholat zuhur karena tinggal di pesantren dan ngakunya pendakwah dai. Begitu juga ketika asar, maghrib, isya mereka sholat terus. Setelah menjelang pertengahan malam, maling-maling ini menghadap kepada syekh. Dia mengatakan, wahai syekh, udah kita mau pulang aja dah, udah cukup istirahatnya. Karena dipikir maling ini udah aman keadaan, udah malam. Mereka izin kepada syekhnya untuk pulang. Kata syekhnya, nanti sebentar, duduk dulu. Kelompok maling ini duduk.
Teman-temannya semuanya ikut duduk. Syekh itu masuk ke rumah. Setelah keluar dia bawa hadiah yang begitu banyak. Kata Syekhnya, ini untuk kalian. Maling-maling ini bingung. Mereka mengatakan, wahai Syekh, kita ini udah nginep di sini, kenapa dikasih hadiah yang begitu banyak? Kata Syekhnya, begini ceritanya. Kalian hampir subuh masuk ke pondok saya. Kalian mengatakan bahwa kalian ini adalah pendakwah. Saya begitu senang menerima kalian. Ketika kalian sholat subuh, saya perhatikan. Ketika kalian selesai dari wudhu, bekas air wudhunya kalian saya ambil. Kemudian saya usap-usapkan kepada anak saya yang sedang menderita penyakit lumpuh. Jadi Syekhnya ini punya anak lumpuh, udah diobatin ke sana kemari nggak sembuh-sembuh. Lihat orang yang ngakunya pendakwah, begitu seneng Syekhnya, akhirnya bekas air wudhunya dikumpulin, diusap-usapin ke anaknya yang sedang lumpuh. Padahal itu bekas wudhunya. Kalian sholat zuhur, aku pun perhatikan. Kalian selesai dari wudhu, aku ambil air wudhu kalian, aku usap-usapkan lagi. Sampai Isya demikian. Ternyata setelah aku selesai dari masjid, sepulangnya aku dari masjid, sehabis aku menunaikan sholat Isya, aku masuk rumah, anakku sudah normal. Berkat air wudhunya kalian, wahai para pendakwah. Padahal mereka adalah air wudhunya bisa menyembuhkan karena husnudzonnya Syekh. Akhirnya maling-maling ini nangis semuanya. Kata Syekhnya, kalian kenapa nangis? Mereka ngaku juga. Begini Syekh, sebenarnya kita ini maling. Semalam kita habis nyuri, mau pulang kesiangan, akhirnya kita ngumpet di pondoknya Syekh ini, di pondoknya Kiai. Tapi kok kenapa akhirnya kita bisa menyembuhkan anaknya Kiai? Lumpuh bisa sehat. Kata Kiainya, mungkin karena saya husnudzon dan saya yakin kalian itu benar-benar pendakwah. Langsung malam itu maling-maling itu mengatakan, wahai Syekh, kalau kita ini maling aja akhirnya bisa nyembuhin orang, apalagi kalau jadi pendakwah beneran. Udah mulai malam ini kita tobat dan mau jadi santrinya Pak Kiai. Berkat apa? Husnudzon. Ini sama sesama manusia. Sama semua orang kita wajib husnudzon. Apalagi sama Kiai, sama orang alim, sama Syekh, lebih wajib lagi husnudzon. Dan kalau kepada manusia biasa kita buruk sangka bahaya, kita buruk sangka rugi, lebih bahaya lagi kalau kita buruk sangka kepada orang alim. Lebih bahaya lagi kalau kita buruk sangka kepada para kiai. Diriwayatkan di dalam Tuhfatul Ashraf, waktu Syekh Abdul Qadir Al-Jailani masih menempuh pendidikan, masih belajar, Syekh Abdul Qadir Jailani ini mempunyai dua teman akrab. Yang pertama namanya Ibnu Saqqa, yang kedua namanya Ibnu Abi Usrun. Syekh Abdul Qadir Jailani memilih Ibnu Saqqa dan Ibnu Abi Usrun, memilih mereka untuk dijadikan teman karena mereka ini orang-orang yang pintar-pintar. Sehingga Syekh Abdul Qadir Jailani sering duduk dengan mereka untuk bareng mutola'ah, sering duduk bersama mereka untuk bersama-sama mengkaji ilmu. Ibnu Saqqa dan Ibnu Abi Usrun, ini dua teman akrabnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani ngomong sama teman-temannya ini, ayo kita datang ke rumahnya Wali Al-Ghawth. Di mana kata mereka? Di sana, di desa ini, di situ ada wali. Dia menempati kedudukan Al-Ghawth, wali yang bisa memberi pertolongan. Ayo kita ziarah ke sana. Kata teman-temannya, baik, ayo kita atur waktunya. Setelah mereka sepakat untuk keluar ke tempatnya Al-Ghawth itu, sebelum keluar, Ibnu Saqqa ngomong, saya akan mencoba kewaliannya Syekh ini. Dia benar-benar alim apa enggak? Mau nyoba apa? Saya akan kasih pertanyaan yang sulit luar biasa. Pasti dia nggak bisa jawab. Jadi dia, Ibnu Saqqa ini datang ke tempatnya Syekh, tujuannya mau ngetes. Ibnu Abi Usrun mengatakan, kalau saya nggak ngetes,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu alaina birrahmah wa atamma bihi alaina ni'mah wa ja'alana bihi khairal ummah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم مع الصدق والاستقامة. أما بعد حبائبنا الأعزاء والعلماء الكرماء, para habaib yang saya hormati, saya muliakan, wabil khusus Al-Habib Mahdi bin Muhammad Al-Hiyad, Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, juga para kiai, para ustadz, hadirin yang saya hormati, saya muliakan dan saya banggakan. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita pada siang hari ini dalam satu majlis yang insyaallah majlis yang akan membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, majlis yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, Dat yang maha agung, Dat yang maha kuasa, yang mengumpulkan kita pada siang hari ini. Maka marilah kita curahkan salawat dan salam kepada seorang nabi, seorang rasul yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Seorang nabi, seorang rasul yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Seorang nabi, seorang rasul yang Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau ingin mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, satu jalannya mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berjuang di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti, berjuang, membela baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siap menjadi pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siap menjadi pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siap rela mati untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Takbir. Kayak FPI ya wis ya. Itu tadi gaya Habib Rizik ya. Sekarang gaya siapa? Gayanya Ujo Ustadz Dirjo. Tapi orang wis. Hadirin hadani Allah wa iyyakum. Kita ini hidup di dunia ini penuh dengan kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, penuh dengan karunia Allah Subhanahu wa taala. Segala yang kita butuhkan itu telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa hal-hal yang kita sadari, kita tidak menyadari apa yang kita butuhkan, Allah telah menyediakan untuk kita. Kita diciptakan sebagai manusia, sebagai makhluk yang paling mulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diberikan kenikmatan-kenikmatan, kita diberi hidayah menjadi orang yang beriman, menjadi orang Islam,
dan yang paling utama kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan-kenikmatan ini seandainya akan dikasih harga, ini tidak cukup dengan nilai dunia seisinya. Anda punya harta berapa? 1000 triliun, kemudian harta itu untuk beli menjadi umat Nabi Muhammad, tidak akan bisa. Nabi Musa sendiri minta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi umat Nabi Muhammad, Allah tidak memberikan. Allah memberikan keistimewaan, kemuliaan tersendiri bagi Nabi Musa. Kita alhamdulillah tanpa beli, tanpa usaha, kita dijadikan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban kita hanya mengikuti Nabi, mengerjakan apa yang diperintahkan Nabi, mengerjakan apa yang disunnahkan Nabi, maka akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Seseorang yang telah mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang telah mendapatkan cinta dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jaminan hidupnya di dunia akan merasa senang, merasa tentram, lebih-lebih kelak di akhirat. Maka majelis yang semacam ini mengajak kepada kita untuk mengetahui, untuk bisa lebih kenal kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lebih memahami apa yang harus kita ikuti dari Nabi. Tujuannya adalah tercapainya kehidupan yang bahagia, tenang di dunia dan lebih-lebih kelak di akhirat, yang akan mengajak kita untuk berjumpa dan berkumpul dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin berkumpul dengan Nabi nanti di surga? Kalau gitu saya tidak boleh panjang-panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti tayyibin tahirin wa ashabil muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa jami'il awliya'il kawn ajma'in, khususan sadatina sufi al-muhaqqiqin wa sadatina alawiyyin aynama kanu min masyarikil ardi ila magharibiha, wa nakhusu khususan ila ruhil marhum al-habib ad-da'i ila Allah al-habib Mundhir bin Fuad bin Abdurrahman al-Musa wa khasah, wa masyayikhina wa muallimina wa dhabil huquqi alaina ajma'in, wa walidina wa walidikum, amin, wa walidina wa walidikum, wa amwatina wa amwatikum, wa amwatil muslimin, khususan fi qaryah Cimunding khasah, syai'un lillah lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Salla alaika Allahu bari'uka alladhi bika ya musyaffa'u khassana wa habana ma'a alikal adhar ma'adini sirrikal asma fahum sufunun najati himana wa ala sahabatikal kirami humatid dinika asbahu liwalaihi unwana wattabi'ina lahum bisidqin ma hada haddil mawaddati hayyajal asjana. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa taraham wa tahannan ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa nuri qulubina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim.
Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bahasa Jawa, bahasa Sunda nih. Jawa paham ya. Dumateng sedaya para alim, para kiai, para asatid, para habaib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala semuanya saja. Wabil khusus Al-Mukarram Al-Fadil min sulalatil afadil Al-Habib Ad-Da'i ilallah Habib Umar bin Yahya bin Hamzah Al-Hiyad Al-Fadil Ad-Da'i ilallah Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas, para guru-guru kita, kiai-kiai kita, orang tua kita, Kiai Haji Abdul Wahid Al-Mubarak, Rama Kiai Haji Muhdi bin Muhammad, Ustadz Carta, Ustadz Umar, Ustadz Makmuri, Kiai Haji Ahmad Paridi, Ustadz Alimin, Ustadz Yanto, Ustadz Nasir Yahya, dan seluruh asatid yang hadir, serta Bapak Kepala Desa Cimunding Haji Kastim yang semuanya saja. Mudah-mudahan Allah beri sehat walafiat. Aminnya mana? Allah beri sehat walafiat, diberkahi umurnya, diberkahi ilmunya, diberkahi rizkinya, diberkahi keturunannya. Allah beri kekuatan istiqamah untuk membimbing kita menuju jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan semua yang ngamini mendapatkan husnul khatimah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah, ikatan jamaah Majelis Rasulullah SAW Brebes dan Tegal yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, hadirat, hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Ja'alana Allah wa iyyakum minal aidin al-faizin al-maqbulin. A'id alaina al-a'yad sininan ba'da sinin. Amin. Wa awaman ba'da awam. Zaidina la muntaqisin. Radina ghaira sakhitin. Mujtami'ina la mutafarriqin. Maqbulina la matrudin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya minta maaf keterlambatan kedatangan kami dari Tegal karena satu, memang perjalanan yang diprediksi bakal lancar karena ini hari Senin, ternyata malah justru macet. Tapi alhamdulillah sampai dengan selamat. Mudah-mudahan saya tetap dapat barokah maulid dan doanya insyaallah. Amin Allahumma amin. Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, alhamdulillah Allah pertemukan kita di majelis mulia. Majelis yang punya nisbat kepada orang-orang mulia. Majelis ini punya hubungan kepada Habib Munzir Al-Musawa, gurunya yang istimewa Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid, yang nyambung dengan sanadnya sampai kepada Rasulullah SAW. Sanad, ikatan, rantai, mata rantai ilmu dari guru ke guru, dari guru ke guru yang nyambung sampai kepada Nabi, itu merupakan sesuatu yang mahal harganya. Mahal, tidak bisa dibayar dengan duniawi, dan tidak bisa dipilih oleh kita. Allah yang milih. Allah yang menentukan seseorang punya sanad, punya guru yang bersambung kepada Nabi Muhammad SAW. Orang-orang tua kita, kiai-kiai kita juga mereka punya guru. Gurunya punya guru lagi. Gurunya punya guru lagi, terus yang sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Maka ikatan rantai sanad ilmu atau rantai sanad dakwah, rantai sanad zikir, bahkan rantai sanad ilbas, pakaian yang dipakaikan oleh guru, dari gurunya lagi terus itu merupakan ikatan yang akan membawa manfaat kepada kita dari dunia sampai akhirat. Dunia kita akan bermanfaat karena kita selalu dapat barokah dari mereka. Akhirat pun kita insya Allah akan bersama mereka di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal. Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid mengatakan, kalau seorang manusia hidup di dunia tidak punya guru mursyid, tidak punya guru sejati, tidak punya guru yang arif makin, man laisa lahu syekh arif makin marat hayatu yuhsab minal muflisin.
Orang di dunia yang lewat umurnya hidup di dunia sampai meninggal tidak punya seorang guru mursyid yang mengajak kita kepada Allah dan Rasulnya, maka orang itu dihitung sebagai orang-orang yang rugi. Bahkan dalam keterangan lain seperti hewan, gak ada bedanya. Na'udzubillah min. Orang yang hidup di dunia tidak punya guru, tidak punya pegangan yang jadi panutan kita, yang mengajak kita kepada Allah dan Rasulnya. Seorang yang hidup tanpa guru, maka hidupnya dianggap sebagai orang yang tidak beruntung, orang yang rugi. Na'udzubillah min. Kalau cuma rugi di dunia mungkin gak ada masalah, ruginya dunia dan akhirat. Bahkan keterangan lain dianggap tidak beda dengan hayawan, tidak beda dengan hewan. Hidupnya cuma makan, tidur, ngumpuli istri, punya anak, bangun rumah, tinggal sana, tinggal sini, ketawa, gak ada manfaatnya. Gak ada guru yang bimbing, gak ada guru yang mengajak berjuang, gak ada guru yang mengenalkan cinta, gak ada guru yang menanamkan khasyah, takut kepada Allah. Enggak ada guru yang membimbing supaya ibadahnya benar, mengenal Allah dan Rasulnya. Enggak punya guru. Makanya kita bersyukur jamaah majelis Rasulullah, baik yang Brebes maupun yang Tegal dan sekitarnya, kita punya guru yang istimewa, kita punya panutan yang luar biasa, kita punya suri toladan yang kita lihat, kita tatap waktu hidup beliau almarhum, natap gurunya Al Habib Umar, kita natap guru mulia, tatapannya bersambung sampai Nabi Muhammad SAW. Beliau natap gurunya, atau kita natap gurunya Habib Umar. Habib Umar menatap gurunya lagi, Habib Muhammad Al-Haddar, Habib Abdul Qadir As-Segaf, Habib Aqil bin Ibrahim bin Aqil, Habib Attas Al-Habsyi, para habaib semua guru-gurunya Habib Umar. Natap gurunya lagi, natap gurunya lagi, duduk di majelisnya, menatap wajahnya, wajahnya ditatap lagi gurunya, natap lagi ke gurunya, terus tatapannya nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Telapak tangannya, ciuman tangannya nyambung kepada Nabi, ilmunya nyambung, zikirnya nyambung, karena sanadnya kebanyakan semuanya muttasil, berhubungan dengan orang-orang yang punya sanad, bahkan bukan cuma sanad ilmu, darahnya pun nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sab dan sanad semuanya nyambung kepada Nabi. Maaf, kenapa saya cerita ikatan sanad ini? Karena ini penting supaya kalian bersyukur kepada Allah, karena kalian diizinkan kumpul bersama orang-orang mulia, punya ikatan kepada majelis yang mulia, kepada guru yang mulia. Mudah-mudahan jadi orang yang mulia dunia akhirat. Amin. Amin Allahumma amin ya rabbal. Sing orang amin ini bonggan. Yang enggak nyebut amin rugi sendiri. Amin Allahumma amin ya rabbal. Kita minta di majelis mulia ini kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang hidup mulia dunia akhirat, mendapatkan kemuliaan dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat, berkumpul dengan orang-orang mulia di dunia dan di akhirat, ditempatkan di tempat yang mulia di surganya Allah bersama orang-orang mulia insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, natap orang soleh, natap guru yang bersanad, natap guru yang punya guru sampai kepada Rasulullah, natapnya saja sudah untung, melihat wajahnya saja sudah untung, cium tangannya saja sudah untung, belum dapat ilmunya, baru natap dengan cinta, tapi natapnya dengan mahabbah, natapnya dengan ta'zim, maka tatapan itu akan membawa keberuntungan kepada kita di dunia dan di akhirat. Amin Allahumma. Kisah yang terjadi di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani ini saya ulang-ulang supaya kita tahu manfaat duduk dengan para solehin, duduk dengan para ulama, duduk dengan para habaib, guru-guru yang sanadnya nyambung kepada Nabi Muhammad SAW. Ada satu ketika satu kampung, yang di kampung itu ada satu musibah. Musibahnya apa? Musibahnya ada masyarakat, salah satu masyarakat kampung yang ahli maksiat meninggal dunia, dikubur sama masyarakat di kampung tersebut, masukkan dalam kuburan. Begitu masuk dalam kuburan, begitu dikubur, ditinggal, suara jeritan tangis dari kuburan terdengar semakin keras, semakin keras, semakin keras. Orang kampung itu dengar semuanya. Kalau sudah mulai malam, sepi, suaranya nyaring. Orang tua, anak kecil semuanya takut, orang perempuan gak berani keluar.
Dari kemarin sore sampai hari berikutnya tidak henti-hentinya jeritan yang mengerikan. Dahsyat jeritnya. Kayak pakai speaker suaranya. Jeritan. Sampai orang takut, bingung. Satu ketika Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu ta'ala anhu warḍah lewat masuk kampung tersebut, dilihatnya kampungnya kok sepi. Biasanya kampung itu kalau beliau datang semuanya keluar nyambut. Ini nggak ada yang keluar, nggak ada yang nyambut, sepi. Ada 1-2 orang dipanggil. Ini kampung masih sore kok sepi begini. Ada apa? Oh, kebenaran Syekh. Ini kami lagi kena musibah, kami lagi ketakutan. Ketakutan apa? Ada orang fasik yang ninggal ditanam di kubur kemarin sore, sampai malam ini, sampai sore ini suara jeritanya nggak berhenti-berhenti. Warga ini kampung takut. Suaranya kalau malam bentar lagi, kalau sudah maghrib ke atas, wah, jelas banget. Terus ya mumpung antum kesini, didoakan ini ahli kubur ini supaya minimal kalau nggak diberhentikan azabnya, ya minimal suaranya nggak didengar lagi sama kami di kampung ini. Di mana kuburannya? Ditunjukkan. Akhirnya bawa orang banyak ke kuburan yang lagi diazab sama Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah min dzalik. Dengar kuburan itu suaranya keras, orang yang hadir semuanya dengar. Syekh Abdul Qadir Jailani mendengar jeritan tadi. Kemudian mereka ngomong, ya Syekh, doakan, mintakan sama Allah. Engkau orang yang mulia, engkau bersanad bernasab kepada Nabi yang mulia. Engkau doanya mustajab, Allah akan kabulkan doa engkau, kita akan amini. Doakan almarhum ini yang di kuburan ini supaya tidak disiksa lagi sama Allah. Kalaupun harus disiksa, minimal suaranya tidak kami dengar oleh kampung ini. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, apa yang ditanyakan? Apa yang dikatakan sebelum doa? Perhatikan. Syekh Abdul Qadir tanya, maaf, sebelum saya minta sama Allah dan diamini doanya oleh kalian, ini yang diazab di alam kubur ini, fulan ini dulu pernah duduk di majelis saya tidak? Padahal tinggal doa saja, tanya dulu. Duduk di majelis saya, pernah hadir majelisku tidak? Orang sepakat, karena ini ahli maksiat, fasik, gak kenal majelis. Orang ini mengatakan, orang-orang, oh saya ini gak mungkin hadir majelis, ini orang gak pernah ibadah, anti majelis, benci, bahkan sering mencaci kamu. Apa Syekh Abdullah? Manusia kok dikultuskan, dihormati, sama-sama manusia. Benci sama ulama, anti majelis, ahli maksiat, nggak pernah duduk di majelisnya. Kemudian setelah ditanya nggak pernah duduk, tanya lagi Syekh Abdul Qadir Jailani, ya sudah, kalau memang nggak pernah hadir di majelis saya, minimal pernah melihat wajah saya nggak? Pernah natap wajah saya, artinya saat saya kampung sini datang, dia ikut ngelihat dari jauh atau duduk atau lihat saja, nggak hadir majelis. Pernah ngelihat wajah saya tidak? Orang-orang juga kayaknya sepakat, Syekh kayaknya enggak pernah kayak. Kami enggak yakin dia pernah lihat wajah. Setelah dijawab hadir majelis enggak, natap wajah enggak, Syekh Abdul Qadir tanya, bagaimana saya mau minta sama Allah supaya diijabahi doanya? Bagaimana saya meminta kepada Allah supaya rahmatnya Allah turun melalui saya kepada almarhum? Mau nyambung lewat apa rahmat itu? Kalau ikatan sama saya enggak ada sama sekali. Hadir majelis enggak, natap enggak, cinta tidak karena benci. Mana yang akan disambungkan dari mana? Karena rahmat Allah yang akan saya minta akan turun nyambung lewat saya kepada beliau kalau ada hubungan. Akhirnya satu ketika ada orang yang hadir di antara mereka mengatakan, ya Syekh, saya ingat dulu ini yang lagi di alam kubur, yang lagi disiksa, pernah mau melihat, pengen lihat wajah antum tapi nggak kelihatan. Maksudnya gimana? Iya, antum lewat dengan murid-muridnya dengan kuda satu, lewat Syekh Abdul Qadir Jailani dengan muridnya dengan kuda, kami berdiri di pinggir jalan, ada beberapa orang, setelah lewat jauh, orang ini baru datang. Lagi pada apa kamu di pinggir jalan? Kami jawab, kami barusan nyambut Syekh Abdul Qadir Jailani yang lewat dengan rombongannya naik kuda. Mana sih yang namanya Abdul Qadir Jailani itu? Orang ini tanya, mana? Oh sudah lewat. Mana itu tuh? Ditunjukkan. Sudah jauh. Orang ini ngelihat, ingin tahu mana, tapi sudah jauh, ketutupan debu dari rombongan kudanya Syekh Abdul Qadir Jailani. Rombongannya ketutupan debu. Akhirnya orang ini lihat, oh nggak kelihatan, kena debu, ketutupan debu. Cuma itu yang terjadi, nggak lihat tapi lihat rombongan antum lewat sudah jauh ketutupan
Apa yang ditanyakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani? Lihat debu. Iya, debu dari kuda saya yang lewat. Iya, debu dari bekas kaki yang lewat dari kuda kami. Iya, debunya dilihat. Lihat, waktu itu dia mau lihat ketutupan, enggak kelihatan karena ketutup debu. Berarti lihat debunya. Iya, khalas. Dari sini, dari debu yang nyambung ke kuda, ke kaki sampai ke saya, kita minta sama Allah, mudah-mudahan dikabul oleh Allah. Angkat tangan, doa, 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 doa. Suaranya pelan-pelan berhenti sampai hilang suaranya. Lihat debu kuda bekas lewatnya rombongan Syekh Abdul Qadir Jailani bisa bermanfaat. Minta sama Allah, siksanya diringankan oleh Allah Subhanahu. Melihat apa? Debu. Bagaimana kalau lihat wajahnya langsung? Bagaimana kalau duduk di majelisnya? Bagaimana kalau khidmah? Bagaimana kalau berjuang bersama? Bagaimana kalau sempat mencium tangannya? Bagaimana kalau mendapatkan tausiah ilmunya? Bagaimana kalau dibarengi dengan mahabbah? Maka ikatan itu sangat luar biasa, akan membawa keberuntungan kepada kita di dunia dan di akhirat. Karena kita akan dapat syafaat mereka para salihin saat kita punya hubungan dengan mereka. Kalau nggak punya hubungan, jangan berharap. Kalau nggak ada mahabbat, jangan berharap. Kalau dekat tanpa dibarengi cinta juga jangan berharap. Mudah-mudahan Allah kumpulkan kita dengan orang-orang mulia. Allah ikatkan kita dengan orang-orang mulia. Allah hadirkan kita selalu di majlis-majlis mulia. Allah tanamkan dalam hati kita rasa mahabbah yang sejati kepada orang-orang mulia. Allah kumpulkan kita bersama orang-orang mulia di dunia wal akhirah. Amin. Allahumma amin ya rabbal. Ciuman tangan Habib Mundir kepada gurunya dan ciuman tangan Habib Umar kepada gurunya. Gurunya Habib Umar cium tangan gurunya lagi. Gurunya nyambung ke ayahnya, ke ayahnya, ke ayahnya sampai kepada tangan paling mulia yang pernah ada di atas bumi Allah, tangan Rasulullah SAW. Itu ciuman tangannya nyambung, tatapannya nyambung. Bahkan maaf, kita ini semua pakaian bahkan punya sanad, punya ijazah, wiridnya, kitab yang kita kaji, bahkan imamah, sorban, jubah yang dipakai itu lewat tilbas, lewat dipakaikan guru. Saat mau pulang Habib Mundir sama rombongan setiap santri mau pulang itu diijazai imamah, dipakaikan imamah. Habib Ali Jufri pernah nyampaikan sanad imamah dari gurunya Habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, dari gurunya abahnya Habib Abdul Qadir, kemudian dari abahnya lagi dari Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid, Habib Ali terus dapat dari gurunya Habib Ahmad bin Hasan, terus sampai kepada Rasulullah SAW. Pakaian imamah saja ada sanadnya nyambung ke Nabi, bajunya nyambung, ilmunya apalagi. Makanya nikmat yang luar biasa ini kita syukuri, mudah-mudahan kita bersama mereka insyaallah. Amin Allahumma. Manfaatnya apa? Kalau punya ikatan selain tadi akan dapat syafaat, akan bersama mereka. Manfaatnya satu di antara sekian banyak manfaat. Habib Umar mengatakan kalau seorang murid punya ikatan sama guru, ikatan yang baik, sungguh-sungguh, bukan cuma ngaku saja, tapi betul-betul dibarengi dengan bukti cinta. Cinta, ngaku cinta banyak, tapi dibarengi dengan pengorbanan. Cinta harus berkorban. Kalau orang ngaku cinta harus kalau kita cinta sama anak kita berkorban waktu, tenaga untuk membesarkan, untuk mendidik, untuk menjaga kesehatannya, buang tenaganya, buang hartanya, bahkan buang waktunya, malam kerja, pagi kerja untuk anak kita. Kita cinta sama istri kita berkorban bagaimana istri kita bahagia. Kita senang sama pasangan kita, apalagi baru nikah misalnya, manten anyar, ana si manten anyar. Enten Syawal biasanya pengantenan iki. Manten anyar iki kadang-kadang maaf keluar baru di SMS, Mas pulang, langsung lari pulang. Mas pengen nasi goreng, hujan padahal nggak ada mobil, motor butut, lari hujan nggak apa-apa buat yang dicintai, paham ya? Nganter kemana-mana, mau berkorban tenaga, harta, pikiran semuanya karena cinta. Cinta pasti harus kalau kita ngaku cinta sama Habib Mundir, Habib Umar, para masyayikh, para ulama, maka kita harus berkorban. Korbankan semampu kita untuk menyenangkan hati guru-guru kita, untuk menyenangkan hati Rasulullah SAW, supaya beliau senyum bangga terhadap kita. Senyuman guru, senyuman Rasulullah, keberuntungan kita dunia akhirat, keselamatan kita dunia akhirat. Senyuman mereka adalah keselamatan kita dunia dan
Haibar menyampaikan kalau seorang murid yang betul sahih ikatan sanadnya nyambung kepada guru, berguru dan gurunya ngakui sebagai murid, maka seorang guru yang derajatnya naik misalnya dengan ibadahnya, dengan dakwahnya, dengan khusyuknya, dengan apanya, maka gurunya yang berijtihad, guru yang ibadah, umpama muridnya enggak ibadah, taruhlah tidak sehebat gurunya, tapi saat gurunya naik, diangkat derajatnya, muridnya ikut ke bawah naik. Sebab rantainya nyambung, mata rantainya dari bawah sampai atas Kalau mata rantai yang di atas ditarik ke atas, mata rantai yang di bawah ke bawah enggak? Ada misalnya sanad kita ke Nabi 40 misalnya, 40 sanad, 40 guru sampai kepada Rasulullah SAW. Saat Rasulullah setiap detiknya yang naik derajatnya, kemudian di bawahnya naik lagi, di bawahnya naik lagi, sampai kepada guru kita, sampai kepada kita, rantai yang terakhir nyambung kepada guru kita, atasnya ditarik ke atas, diangkat derajatnya naik ke atas, maka yang di bawah naik tidak? Naik. Mereka dapat kemuliaan, kita dapat kemuliaan, tanpa kita ngerjakan kemuliaan. Mereka dapat istimewa, kedudukan, sir, keberkahan, kita dapat bagian tanpa kita berusaha kadang-kadang. Itulah nikmatnya punya guru. Itulah nikmatnya punya sanad. Tanpa kita bersusah payah, kita dapat kemuliaan berkat guru kita. Amin. Amin Allahumma. Istimewa. Makanya jangan lepas. Jangan sia-siakan kesempatan emas. Jangan sampai kita lepas ikatannya. Sampai kita meninggal, insya Allah ikatan tersebut tidak dilepaskan oleh Allah. Amin. Ikatan kepada guru kita, kepada guru-guru kita, terus sampai kepada Rasulullah, semuanya mudah-mudahan tidak ada satupun yang lepas sampai kita wafat, sehingga kita akan kumpul di yaumul qiyamah bersama mereka insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal. Siap untuk menjaga ikatan tersebut, siap untuk berkorban demi cinta kepada kita, kepada mereka, siap membuktikan cinta. Buktikan cinta kalian dengan amaliyah yang menjadikan beliau senyum. Perjuangkan majelis Rasulullah sampai titik darat penghabisan. Amin. Jaga terus ukhuwah kita, persaudaraan kita, cinta di antara kita. Tanamkan satu sama lain cinta. Maaf kalau berjuang bareng sama satu tim, misalnya ada salah paham, ada udzur, kasih udzur kepada teman kita 2, 3, 10, 15 sampai 70. Jangan satu masalah sewot merengut pisah, nggak mau kumpul lagi. Ada problem 1, 2, 3 ribut, nggak mau akur, sampai maaf kadang-kadang mutus tali silaturahim. Masya Allah, mutus tali silaturahim dengan rekan dakwah. Dengan maaf, kalau rekan dakwah yang satu guru, satu majelis, itu seperti kakak adik, seperti bersaudara kita ini. Karena kita punya ayah sanad, ayah ilmu satu, gurunya satu, majelisnya satu, sanadnya satu, maka kita bersaudara. Bersaudara dengan ikatan sanad, bukan ikatan nasab, ikatan sanad yang nyambung sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Kita bersaudara. Kalau memutus hubungan saudara berarti memutus tali silaturahim. Memutus tali silaturahim berarti terputus dari rahmat Allah. Na'udzubillah min. Kalau sudah demikian jangan berharap dapat keselamatan kalau sudah putus dari rahmat Allah gara-gara mutus tali silaturahim. Mudah-mudahan tali silaturahim kita terus terjaga dengan baik insyaallah. Kompak, istiqomah, saling cinta, saling menghormati, saling mengerti, dan saling memaafkan insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Tidak bijak kalau saya terlalu panjang lebar, waktunya sudah cukup siang. Yang terpenting adalah monggo bersama-sama jaga kerukunan, kebersamaan, cinta dalam berjuang untuk meraih senyuman sang Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita selamat dunia dan akhirat insyaallah. Saya yakin banget hari ini dan hari-hari kemarin beliau Habib Muntir kedatangan rahmat yang banyak dari hasil majelis kita insyaallah. Akan senyum kepada kita insyaallah, akan ridho kepada kita insyaallah, dan mudah-mudahan kita istiqomah insyaallah. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya Allah, jangan putuskan ikatan kami dengan orang-orang mulia dunia dan akhirat. Kuatkan ikatan kami dengan mereka. Tanamkan mahabbah sejati dalam hati kita kepada mereka. Kumpulkan kita bersama mereka dunia, barzah dan akhirat dengan mereka. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Hadza wallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.